Tapi untuk di bagian satu plus dan satu min itu digabungkan, alhasilnya powernya konslet. Terus kalau powernya mati total, apa yang harus diperiksa bang? Jadi kalau powernya mati total, terutama yang diperiksa di bagian kabel atau di bagian stikernya, itu harus diperiksa betul-betul. Kalau memang di bagian kabel itu sudah normal, tidak ada masalah, tidak ada putus dan lain sebagainya, sahabat bisa cek di bagian sekring belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya ingin mereview sebuah power, yaitu pesanan para subscriber yang berada di daerah Ketapang. Jadi kali ini saya ingin membuatkan video, yaitu pesanan dari Franciscus Tiu, alamat Sengkuang, Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Apus, Kabupaten Ketapang, Perum PAC 1 ET Poliplan. Mudah-mudahan seperti itu bacaannya. Jadi power ini sudah selesai untuk dikerjakan. Jadi power ini menggunakan trafo 30 ampere sesuai permintaan. Cuman 30 ampere di sini seharusnya tidak 16 buah. Jadi 20 ampere dengan 30 ampere itu seharusnya saya buat di sini sekitaran antara 10 dengan 12 buah. Jadi di sini saya samakan untuk di bagian elko saya pasang yaitu menggunakan 16 buah untuk di bagian elko. Jadi power ini nanti setelah selesai akan dikirim yaitu ke Ketapang, yaitu di Air Apus. Jadi menurut informasi untuk perjalanan ke Air Apus dari Ketapang itu ya kurang lebih 1 harian, bisa lebih. Tambah lagi sekarang jalannya sangat parah sekali karena musim hujan untuk di Kalimantan Barat. Jadi ya mudah-mudahan power ini sampainya tidak ada kendala dan lain sebagainya. Malum biasanya kalau jalan musim hujan, apalagi daerah perkebunan sawit, itu biasa jalannya lubang-lubang. Jadi kalau dikirim melalui atau melewati motor, pakai motor maksudnya ngantarnya, itu kemungkinan powernya bisa hancur. Tapi kalau menggunakan roda 4, saya rasa aman. Jadi untuk powernya seperti ini buat Bapak Franciscus Tiu di Sengkuang. Jadi power ini menggunakan CA20++. Oh, mantap. Jadi CA20++ ini kelas H, professional power amplifier. Cuman untuk isinya bukan kelas H, ini isinya hanya kelas AB. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat menanya, "Bang, elko yang warna oranye itu abang pakai elko apa?" Jadi yang oranye ini saya pakai elko Rubicon dengan kapasitas UP 10.000 UP 100 volt. Terus untuk di bagian voltase di sini saya gunakan 62 volt. Jadi power ini kemampuannya bisa menghandle speaker 18, bisa untuk coil 4 in 2 kiri 2 kanan. Jadi power ini sudah dilengkapi dengan protect speaker, sudah dilengkapi dengan input, sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi kalau menggunakan soft start ini untuk di bagian kita menggunakan dalam rumah itu tidak mudah jeklek. Terus Pak Bos kita nanya, "Bang, apakah di belakangnya menggunakan soket spikon?" Ya, sekarang saya lihatkan buat sahabat-sahabat untuk di bagian belakang. Nah, di sini buat sahabat-sahabat atau Bapak Franciscus untuk di bagian belakang seperti ini. Jadi di sini ada spikon, cara pasangnya nomor 2 plus dan 2 min, 1 plus dan 1 min. Jadi tinggal sahabat-sahabat pilih, jangan menggunakan dua-duanya. Jadi boleh dipilih entah nomor 1 ataupun nomor 2. Jadi ada kemarin sahabat-sahabat itu salah. Jadi yang dipakai menuju ke speaker itu nomor 2 plus dan 2 min. Tapi untuk di bagian 1 plus dan 1 min itu digabungkan, alhasilnya powernya konslet. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus untuk di bagian binding post juga aktif, tinggal sahabat-sahabat
untuk pemasangan mana yang lebih enak menurut sahabat-sahabat, apakah enak menggunakan leading post atau lebih enak menggunakan speakon. Terus kalau powernya mati total, apa yang harus diperiksa bang? Jadi kalau powernya mati total, terutama yang diperiksa di bagian kabel atau di bagian stikernya, itu harus diperiksa betul-betul. Kalau memang di bagian kabel itu sudah normal, tidak ada masalah, tidak ada putus dan lain sebagainya, sahabat bisa cek di bagian sekring belakang ini. Jadi di belakang ini ada sekring, jadi kalau sekring ini putus, otomatis semuanya tidak akan nyala. Jadi semuanya mati total. Kipas tidak mutar, mesin tidak hidup dan lain sebagainya. Untuk permasalahan, cek di bagian fuse atau sekring di bagian belakang. Jadi sahabat bisa ganti dengan fuse dari 10 ampere atau lebih untuk di bagian fuse. Tapi kalau menggunakan trafo seperti ini, ada baiknya sahabat menggunakan sekitar 15 ampere untuk di bagian fuse. Jangan menggunakan 10 ampere. Untuk selanjutnya di sini, kalau untuk di bagian switch geser ada mode brick dan mode stereo. Jadi tergantung dari sahabat mau menggunakan mode yang mana, itu tergantung dari sahabat. Terus di sini ada mode lap dan ground. Jadi kalau sahabat geser ke mode lap, maka dia menjadi paralel di sini. Jadi inputnya cukup satu, tapi udah keluar suara kiri kanan. Tapi kalau sahabat geser ke bagian ground, maka dia harus pakai input 2 karena sudah menjadi mono dan atau stereo. Jadi menggunakan input 2 baru dia mengeluarkan suara kiri kanan. Kalau menggunakan input 1 ya cuman satu aja yang keluar suara. Jadi seperti itu untuk di bagian panel belakang. Terus untuk di bagian input bebas, sahabat mau menggunakan yang perempuan atau yang laki-laki boleh. Untuk kipas di sini menggunakan kipas yaitu dengan ukuran 12 cm DC 12 volt. Jadi untuk di bagian belakang seperti ini. Jadi untuk di bagian kabel di sini sudah permanen, tidak bisa dilepas karena tidak menggunakan soket komputer. Jadi untuk kabelnya sudah permanen. Jadi seperti inilah untuk tampilan di bagian belakang. Terus untuk di bagian samping seperti ini untuk sebuah power yang sudah selesai saya rakit. Dan untuk di bagian tampilan depan yang seperti ini. Nah, seperti ini untuk tampilan di bagian depannya. Terus di sini saya tambahkan lagi untuk stiker IDS audio. Oke, sekarang saya ingin coba nyalakan aja untuk di bagian powernya. Jadi seperti ini. Nah di sini lampu merah standby, jadi seperti ini. Ini lampu merahnya, jadi lampu klip mati, lampu protek mati, tinggal lampu standby-nya aja, lampu merah di sini. Jadi nanti kalau memang lampu merah ini sudah nyala, berarti power ini sudah bisa mengeluarkan suara. Yang nyala lagi yaitu lampu yang berwarna hijau sebagai lampu sinyalnya. Oke, sahabat-sahabat, sekarang saya ingin coba tes suara dulu. Jadi untuk tes suara ini saya menggunakan musik cek sound Salawat Badar, yaitu karya Aci Musik. Jadi mohon izin buat Aci Musik, lagu Salawat Badarnya saya tes untuk power ini. Jadi cek sound Salawat Badar karya Aci Musik. Sekarang saya coba angkat di bagian yang satu. Jadi power ini kalau kemampuannya jadi tergantung dari speaker sahabat-sahabat lagi. Jadi kalau sahabat-sahabat sistem seri paralel, jadi sahabat bisa menggunakan 4 buah speaker kiri dan 4 buah speaker kanan. Tapi sistemnya seri paralel. Jadi sistem seri paralel itu 2 speaker di seri, terus 2 speaker lagi di seri dari 16 ohm, terus ditambah 16 ohm jadi kembali ke 8 ohm. Jadi suaranya lebih mantap. Jadi power lebih ringan, suara lebih oke. Tapi kalau sahabat menseri cuma 2 speaker, otomatis
suaranya memang betul berkurang. Tapi kalau sahabat menggunakan 4 speaker per mono tapi sistemnya seri paralel, kembali ke 8 ohm, itu hasil suaranya sangat mantap sekali. Jadi kalau sahabat ingin menggunakan 8 buah speaker, 4 kiri 4 kanan, jadi sistemnya seri paralel. Apakah tidak bisa diparalel bang 4 buah speaker per mono? Bukan berarti dia tidak mengeluarkan suara, pasti mengeluarkan suara, suaranya lebih oke, suaranya lebih mantap. Cuman durasinya tidak bisa lama, kemungkinan 1 jam atau 2 jam. Itu pun kalau sampai sudah sangat panas sekali. Kemungkinan hanya 1 atau 2 lagu, itu kemungkinan sudah sangat panas. Tapi kalau sahabat sistem paralel, walaupun sahabat sampai setengah hari atau 1 harian, itu tetap aman. Jadi speaker sahabat-sahabat aman, power sahabat-sahabat aman. Beda halnya kalau sahabat menggunakan hanya paralel, menggunakan 4 buah speaker per mono, 4 buah speaker per mono, otomatis powernya menjadi cepat panas. Bukan berarti tidak bisa, cuman bukan pakaian power seperti ini atau power rakitan. Tapi kalau sahabat-sahabat sekiranya untuk dalam rumah membunyikan hanya sekedar membunyikan tidak terlalu keras, ya boleh. Tapi kalau untuk di luar rumah, saya rasa bukan pakaian power sejenis ini. Terus untuk konsumsi listrik, jadi kalau untuk konsumsi listriknya untuk meteran 450, bukan pakaian power ini karena menggunakan terapo 30 ampere, jadi minimal 900 itu masih oke kalau sahabat-sahabat ingin menggunakan di dalam rumah. Tapi kalau sahabat-sahabat mempunyai meteran 4,5, saya rasa ini udah tidak bisa nyala, karena begitu sahabat pencet stop startnya main, dia pasti langsung jatuh untuk di baterainya. Jadi usahakan paling minim 900 untuk di bagian NCP nya supaya power ini bisa maksimal. Jadi kalaupun 900 sahabat nyalakan, power ini dijamin tidak akan bakalan jatuh. Tapi di saat sahabat geber speakernya menggunakan 18 dan speakernya mengeluarkan suara bass yang sangat kuat sekali, alhasilnya jatuh juga nantinya. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau untuk di dalam rumah ya sahabat sesuaikan aja kemampuan listrik dan kemampuan beban yang sudah sahabat pakai, apalagi untuk beban sebuah power ini. Jadi power ini sebenarnya bukan untuk dalam rumah, tapi bisa untuk dipakai dalam rumah. Power ini sebenarnya udah untuk di luar rumah atau di teras rumah atau acara-acara hajatan, jadi bisa. Tapi kalau untuk dalam rumah ya boleh juga, cuman harus disesuaikan dengan kemampuan listriknya. Terus untuk kekuatan atau tenaga, jadi buat sahabat-sahabat, kalau untuk tenaga tergantung dari sumber dayanya, sumber daya listriknya, maksudnya dari maksudnya dari pol listriknya. Jadi power ini untuk menghandle speaker 18 tapi voltase di bawah 200, saya yakin powernya, suaranya pasti sember. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin menggunakan power ini untuk tegangan voltase listrik tidak cukup 220, hanya di bawah 200, katakanlah 290. Kalau sahabat hajar menggunakan karakter bass atau karakter sub, itu saya rasa suaranya udah sember. Jadi tepatnya power ini kalau sahabat menggunakan tegangan yaitu di atas 200, entah itu 210, apalagi kalau 220. Titik aman tertingginya sebuah power ini ialah 230. Kalau sahabat menggunakan tegangan 230, maka power ini untuk kekuatannya semakin mantap. Tapi kalau sahabat menggunakan di bawah 200, otomatis power ini suaranya semakin kendor, bahkan tidak enak didengar. Karena untuk tegangan sudah tidak cukup. Jadi kalau tegangan voltase listriknya turun, bagian trafonya pun pasti turun juga tegangannya yang dikeluarkan trafo. Dan yang menyuplai ke bagian powernya ini juga turun. Jadi alhasilnya untuk hasil suara tidak bisa maksimal.
Titik teraman sebuah power ini 200 atau 210. Kalau titik tertingginya ialah 230. Itu sangat mantap sekali. Kalau 230 itu sangat mantap. Jadi kalau 62 220. Jadi kalau pas sahabat pakai 230. Wih, powernya sangat kencang sekali. Cuman kalau untuk masalah panasnya pasti sudah agak terasa hangat. Bukan panas, sudah agak hangat. Jadi kalau sahabat rasa di bagian heatsinknya ini mungkin sudah terasa agak hangat. Oke, sahabat-sahabat. Jadi seperti itulah sebuah power ini yang sudah saya buat untuk pesanan sahabat-sahabat kita yang berada di daerah Ketapang, yaitu tepatnya di daerah perkebunan sawit. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah. Mantap, saya pakai celana pendek. Bikin video pakai celana pendek, mantap. Jadi saya rasa seperti itulah yang bisa saya bagikan. Ini baru pulang dari undangan tadi, jadi untuk kopi tidak ada hari ini karena belum sempat buat kopi, langsung bikin video karena sekarang udah posisi jam 5. Karena jam 5 itu belum lagi ngedit, belum lagi upload, jadi mungkin agak malam baru kelarnya. Karena baru pulang undangan buka pakaian langsung buat video untuk mereview sebuah power pesanan dari sahabat-sahabat subscriber. Jadi saya rasa seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui. Lebih kurangnya ya seperti inilah hasil karya Ismail Dadang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.